Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Haleluya, nyanyikanlah pujian bagi anaknya yang datang ke dunia. Karena kasih sayangnya ia korbankan darahnya menebus dosa kita. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, didamaikan dengan Bapa yang di sorga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami.
Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 657 ayat 1. Betapa indah amanmu yang telah Kau panggilkan tebus. Mereka selalu bertekun menimbun memuliakan namamu. Hidung dan doa umatmu memuji-puji namamu. Dengarlah kami Tuhanku, lawatlah kami umatmu. Berkatilah, beri rahmatmu. Berkatilah, beri rahmatmu. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum pertama hingga ke-10. Begini bunyinya. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu
mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian. Nyanyian HKBP nomor 677 ayat 1 dan 4. Dengan
yang berdiri. Sungguh ajaib janji kasih setianya kepada aku dan kau. Yesus ampuni orang yang berdosa seperti aku dan kembali datanglah, hai yang lelah mari datanglah, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, hai yang sesat datanglah. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 2. Sucikan
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 16. Kita baca secara responsoria. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 2 dan 3. Jemaat diundang berdiri. Dapat kehidupan
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 468 ayat 1 dan 2. Dimanapun berada, umat yang kau tebus, terdengar pujian memuji kasih-Mu. Walau dunia sengsara, tetap bersoraklah. Suara umat Tuhan yang telah dimenangkan. Mereka menyanyikan nyanyian yang baru di kota tercipta, di Zair yang kudus. Sengsara Tuhan Yesus dan kemenangannya, semua berbahagia karena penebus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 33, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 22. Mazmur pasal 33 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 22. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan
kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Mazmur, maka kita akan mengetahui isi dari Mazmur adalah tentang puisi, pujian, doa, dan semua itu untuk menyatakan betapa Tuhan sangat mengasihi umat ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga dapat mengetahui melalui kitab Mazmur betapa ada pujian, ada permintaan, ada penyampaian keluh kesah yang semuanya itu dilatar belakangi oleh iman yang sungguh kepada Tuhan. Pada ayat 12 tadi, berbahagialah bangsa. Berbahagia, saudaraku, artinya diberkatilah. Semua kita meminta supaya diberkati. Bangun pagi, kita minta untuk diberkati. Nah, saudaraku, pemazmur mengatakan bahwa yang diberkati adalah orang yang mau bertuhankan Allah, atau orang yang bertuhankan Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan, karena merekalah yang memperoleh sukacita yang dari Tuhan itu. Nah, saudaraku, itu tidak hanya diperuntukkan kepada satu bangsa saja, tapi itu diperuntukkan kepada semua bangsa. Artinya siapapun umat yang mau setia dan menyembah Tuhan, dia pasti akan merasakan sukacita yang luar biasa. Karena itulah yang diinginkan oleh setiap manusia, supaya ia bersukacita. Tuhan memandang nih dari surga, melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk dunia. Nah, dari sini, saudaraku, kita bisa mengartikan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan, tapi Tuhan juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh semua manusia. Tuhan juga terus berkarya untuk memberkati manusia. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang menyembah kepada Tuhan pasti tidak akan sia-sia, karena dia akan mendapatkan perhatian dari Tuhan, dari surga. Ia akan memandang siapa saja yang mau peduli dengan menyembah Tuhan itu. Saudaraku, pada ayat 16 sampai dengan 17, seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatannya.
kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah saudaraku, betapapun hebatnya raja dan penguasa, betapapun handalnya kuda untuk ditunggangi dalam rangka menunjukkan kehebatannya, ayat ini mau mengatakan bahwa mereka tidak akan sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan manusia. Hanya Tuhanlah yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kaya sekaya apapun di dunia ini dengan mengatakan bahwa ia dapat menghidupi anak cucu sampai sekian keturunan, itu hanya sebatas itu. Dia tidak akan dapat mencukupkan kebutuhan manusia yang ada di dunia ini, kecuali hanya Tuhan saja. Oleh karenanya, saudaraku, lewat topik minggu hari ini dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini banyak tantangan. Di tengah keluarga, baik secara pribadi, di tengah masyarakat, baik di tempat pekerjaan, di kantor, atau di mana saja saudaraku. Belum tantangan yang berhubungan dengan alam, ada gempa, ada banjir, dan segala-galanya. Dalam situasi seperti itu saudaraku, kita bisa dipengaruhi untuk kemudian tidak taat atau tidak takut kepada Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, lewat nas kita hari ini, kita diminta untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap takut kepada Tuhan, karena mata Tuhan akan terus tertuju kepada kita. Oleh karenanya, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita hadapi, karena Tuhan matanya tertuju kepada kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun manusia di dunia ini, dia tidak akan lebih hebat dari Tuhan. Tuhan tidak hanya menatap dari surga, tapi telinga Tuhan juga selalu dengar-dengaran atas doa-doa manusia. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut untuk bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Teruslah kita bersaksi tentang kehebatan Tuhan, karena memang hanya Dialah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Kita adalah pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Terlebih melalui Yesus yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Yesus telah mati di kayu salib hanya untuk
menyelamatkan kita. Dari sana kita semakin merasakan betapa kita ini adalah milik Tuhan. Betapa kita ini adalah umat yang sangat dikasihi Tuhan. Sekali Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika kita menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari betapa Tuhan itu selalu melihat kita. Itu sama dengan CCTV yang dipasang di banyak tempat. Dikatakan lewat tulisan bahwa daerah ini telah dipasang dengan kamera. Oleh karenanya semua gerak-gerik orang-orang yang ada di sekitar itu telah diawasi oleh CCTV. Tapi itu hanya sebatas itu. CCTV hanya melihat apa yang dia bisa lihat. Orang kemudian melihatnya lewat monitor melalui CCTV yang dipasang. Tapi hanya sebatas itu, saudaraku. Kalau ada orang yang jahat, maka lewat CCTV akan dihukum. Sementara Tuhan, saudaraku, melebihi CCTV. Tuhan tidak bermaksud bahwa dia akan menghukum orang yang jahat, tapi mata Tuhan yang selalu melihat manusia 24 jam hanya bertujuan untuk ingin memelihara, ingin memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tatapan mata Tuhan 24 jam dari surga kepada manusia itu lebih diartikan bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Allah tidak hanya sekedar menciptakan manusia, tapi Allah juga bertanggung jawab untuk memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah takluk atas penderitaan yang kita hadapi. Jangan pernah takluk atas pergumulan hidup yang kita hadapi. Jangan pernah takluk terhadap tantangan apapun yang kita hadapi. Karena ada Tuhan yang melihat kita, dan ketika Dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan, maka Tuhan akan hadir untuk menolong kita, menyertai kita, menguatkan kita menghadapi tantangan apapun, menghadapi pergumulan apapun, menghadapi penderitaan apapun. Sehingga dengan demikian adalah sebuah kebodohan kalau orang-orang percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kemudian menyerah atas penderitaan, menyerah atas tantangan, menyerah atas pergumulan. Padahal kuasa Tuhan lebih hebat daripada tantangan apapun yang sedang kita hadapi. Yang terpenting bagi kita adalah kita takut saja kepada Tuhan. Kita setia saja kepada Tuhan. Kita suka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nah, saudaraku, hanya itu saja kunci yang harus kita lakukan. Setia, suka mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka mata Tuhan akan terus terbuka melihat kita dan menolong kita. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 1 minggu lagi kita akan merayakan hari raya ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Itu juga adalah sebuah kasih Tuhan. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari jajahan para penguasa penjajah Belanda kah,
Jepangkah, dan yang lain. Itu kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan juga mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Kita dibebaskan, saudaraku, dari penderitaan itu. Tentu peristiwa proklamasi yang akan kita rayakan minggu depan itu menyemangati kita betapa Tuhan lebih dari itu memerdekakan kita. Tidak hanya memerdekakan dari jajahan Belanda, tapi kita juga dimerdekakan dari jajahan dosa, dari jajahan iblis yang membuat kita mati. Tapi dengan kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus, kita tidak lagi mengalami kematian. Oleh karenanya, yuk saudaraku, terus membuka hati dan pikiran kita untuk terus mau berkarya dalam rangka menyatakan kehebatan Tuhan dalam hidup kita, terlebih dalam Yesus yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berbahagia. Engkau telah menyatakan betapa Tuhan sangat mengasihi, betapa Tuhan selalu peduli dengan kami, betapa Tuhan selalu mengawasi hidup kami. Matamu selalu tertuju kepada kami. Itu artinya Tuhan selalu peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, juga Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Engkau berkati Tuhan, tolong agar Yayasan Badan Kerjasama Marturia Tuhan pakai terus sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan kaki Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan untuk menyatakan kehebatan-Mu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pakailah kami selalu untuk mau menyatakan kemuliaan-Mu, bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah juru selamat. Kami siap untuk menyatakan itu kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Tuhan yang di surga, kami serahkan hidup kami setiap hari sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, dan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang setia dan takut kepada-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Yang
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia atas panggilan Tuhan untuk melayani dengan ibadah online ke seluruh umat Tuhan di dunia. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.